Halo kaum Adam dan kaum Hawa dimanapun kalian berada. Semoga kalian tetap sehat, lancar rezeki, dan selalu bahagia. Kembali lagi bersama saya Baglian. Sekarang saya akan menceritakan alur cerita film Moonfall. What? No, they're not. Yes they are. Sebelum itu kita kenalan dulu dengan 3 orang astronot ini. Ini Brian dan ini Markus Sentuluyo. Dan satu cewek ini anggap saja Musdalifah Mutmainnah. Film ini bercerita tentang seorang astronot yang dimana Brian dan Markus memperbaiki satelit di dekat bulan. Namun ada monster aneh yang menghampiri mereka. Sehingga rekan satu timnya yaitu Markus harus hilang di bawah monster aneh itu. Tanpa banyak ngecapak lagi, kita langsung ke alur ceritanya. Jangan lupa subscribe, like, komen. Matur thank you, let's go. Film dimulai dengan seorang keluarga yang dimana keluarga ini adalah keluarga dari Brian. Yang dimana rumah mereka harus disita dan disuruh pindah karena Brian tidak bisa memberikan bukti yang akurat atas hilangnya rekan mereka yang bernama Markus. Scene berpindah ke kantor yang dimana kantor itu ada seorang cleaning service pecinta angkasa. Ini Sentuluyunya. Anggap saja dia Dr. Husman. Yang dimana dia menunggu bosnya keluar karena ingin masuk ke program bosnya. Hanya untuk menelpon ke Observatorio Nasional de Child, yang dimana pria gendut ini ingin melacak orbit bulan yang tengah melanda kota itu. Namun tiba-tiba si gendut ini harus cepat keluar karena sudah waktunya dia pindah ke pekerjaan satunya, yaitu bekerja sebagai karyawan KFC. Di tempat lain, semua anggota operator bulan pun mendapatkan informasi dengan pergeseran orbit bulan yang sangat mengherankan. Kembali lagi bersama si gendut ini. Dia sudah ada di rumahnya dan dia lagi pusing karena tidak dapat terhubung dengan personel atau petugas NASA operator astronot itu. Jadi dia terus browsing gimana caranya dia bisa bertemu dengan para astronot atau personelnya. Di saat itu juga si gendut ini dikagetkan dengan kucingnya yang lagi di atas koran. Dan ternyata di atas kotoran kucing itu ada berita karena hari itu hari astronot. Astronaut Day. Di sisi lain, Brian dikagetkan dengan adanya Pak Kos yang menggedor-gedor pintu kosannya. Dan Brian langsung keluar lewat jendela untuk mendatangi hari astronot itu. Sesampainya di sana, Brian dibuat kaget karena ada si gendut ini yang sudah mengisi acara. Sehabis dari berpidato di tempat itu, Brian sedang memperbaiki mobil Mustang anaknya. Dan tiba-tiba Brian dikagetkan dengan kabar kalau anaknya sedang dikejar polisi karena ngebut-ngebut di jalan raya Talang Siring, Pamekasan, Madura. Looks like some idiot tried to outrun the cops. Your son. Sonny doesn't even have a car. I'm still fixing. Day. Betapa kagetnya Brian karena mobil anaknya masih Brian perbaiki. Namun mobil yang dipakai anaknya itu mobil hadiah ulang tahun dari pamannya. Brian pun langsung menghadiri sidang anaknya. Namun anak Brian harus menanggung pasal 66612 KUHP karena anak Brian ini masih di bawah umur dan terdapat obat-obat terlarang yang ada di mobilnya. Karena Brian terus mengelak dan membela anaknya, sidang pun ditunda. Singkat cerita, bos dari tim bagian bulan pun ingin mengecek sebenarnya apa yang terjadi di bulan. Sesampainya di bulan, tim astronot pun harus mati mengenaskan karena monster itu menyerang mereka di sana. Tim yang ada di kantor pun kaget dengan kejadian di saat itu.
Scene berpindah ke Brian dan Dr. Husman, yang dimana Brian sudah mengetahui siapa sebenarnya Dr. Husman. Dr. Husman ini sangat pintar dalam pengetahuan ilmu perbulanan atau spesifikasi pada bulan dan lainnya. Tell people something and have no one listen. Singkat cerita pun bumi mulai terjadi tsunami besar dan jatuhnya meteor-meteor dari pergeseran orbit bulan karena monster itu. Singkat cerita, rekan timnya Brian yang kita sebut dia Musdalifah sedang meminta persetujuan kepada rekan-rekan DPR dan para menteri untuk tidak mengacaukan misi dari Musdalifah ini. Karena atas kejadian itu, Bapak Presiden pun ingin membawa nuklir ke bulan untuk memusnahkan monster yang ada di sana. It's gonna kill everybody. Who said anything about new? It's gonna kill everybody. Who said anything about new? Di sisi lain, Musdalifah langsung memanggil Brian dan Dr. Husman, yang dimana Dr. Husman ini diajak bersama mereka untuk pergi ke bulan. Karena Dr. Husman pun tidak pernah ke bulan sama sekali dan dia bukanlah seorang astronot, Dr. Husman pun menolak. Namun Brian dan Musdalifah meyakinkan Dr. Husman untuk ikut bersama mereka karena Dr. Husman sangat mengetahui tentang bulan dan sistem planet di sana. Plus, No, guys. Yeah, but I just cleared you. Congrats. I get motion sickness too. You said you are I have debilitating anxiety. what you think it is. We're gonna need a suit up. Scene pun berpindah ke tempat penyimpanan nuklir yang ada di area permiliteran. Brian diajarkan gimana cara pakai dari nuklir itu. Brian pun dan rekan-rekannya langsung berangkat ke bulan. Namun ada tsunami besar yang melanda mereka, sehingga peluncuran roket harus meluncur dengan tenaga yang minim. Namun dengan pengalaman Brian sebagai seorang astronot, mereka pun bisa sampai di bulan. Mereka langsung pergi ke tempat yang dimana di lubang itu ada si monster aneh yang ada di sana. Why is nothing happening? Setelah mereka memasuki lubang itu, mereka pun dikejar oleh monster itu. Sehingga Brian dan timnya masuk ke bagian gerbang yang terbuka di bulan itu. Setelah kejadian itu, mereka pun pingsan. Dan Brian sedang bicara dengan program yang ada di bulan itu. All the memories of my son are hacked. You're not my son. I'm a construct. Brian diminta untuk membantu bulan untuk memusnahkan monster itu. Singkat cerita, Brian dan satu timnya harus ada yang berkorban karena mereka memancing monster itu ke dalam terowongan yang dimana nuklir itu harus masuk ke dalam mulut monster itu. Holy shit. They're helping us kill this thing. Brian pun berpamitan kepada timnya karena Brian ingin mengorbankan dirinya untuk membawa nuklir ke dalam monster itu. Di saat Brian sedang ngebacot bersama si Musdalifah, Dr. Husman pun masuk ke dalam nuklir itu untuk memusnahkan monster yang ada di bulan itu. Come on. Casey! Commander of this mission, and I'm staying behind. My mom always said it's better to beg for forgiveness than ask for failure. Thanks for believing my crazy story. Di sisi lain, presiden dan para menterinya ingin meledakkan nuklir itu karena di bumi tsunami dan jatuhnya meteor-meteor semakin parah. Dan mantan suaminya Musdalifah ini pun menolak untuk meledakkan nuklir itu karena mantan suaminya Musdalifah ini yakin istrinya bisa menyelamatkan dunia. Ledakan pun terjadi dan Dr. Husman harus mati dengan monster itu. Yeah. What
I miss? Dad!